Di episode sebelumnya, tim Ki-hon yang melakukan strategi melangkah ke depan dan hal tersebut pun berhasil membuat tim lawan terjatuh. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tim Ki-hon pun menarik tali tambang tersebut dengan sekuat tenaga dan tim musuh pun mencoba bangkit, terlihat kesusahan mengimbangi tim Ki-hon. Dan benar saja, akhirnya tim musuh pun terjatuh ke bawah dan tim tambang ini dimenangkan oleh tim Ki-hon. Di sini tim Ki-hon merasa sangat lega sebab mereka tak menyangka anggota seperti ini bisa mereka mengalahkan tim musuh yang anggotanya semua laki-laki. Kemudian Squid Game episode kelima pun dimulai. Diperlihatkan orang-orang bertopeng memasukkan mayat peserta permainan ke dalam peti. Di dalam lift Ki-hon masih tidak percaya dengan kemenangan tersebut. Lalu diperlihatkan seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Kemudian salah satu wanita bernama Ji-young mengomentari peserta yang sedang berdoa tersebut. Ji-young mengatakan bahwa seharusnya dia berterima kasih kepada kakek tua dan Sang-woo memberikan strategi kepada mereka. Keadaan pun memanas, keduanya saling adu mulut satu sama lain. Sae-byeok yang melihatnya kemudian menyuruh mereka berdua untuk diam. Saat keluar dari lift, Ji-young bertanya kepada Sae-byeok tentang namanya. Namun Sae-byeok mengabaikannya dan memilih untuk pergi. Para peserta pun dibawa pria bertopeng kembali ke tempat mereka beristirahat. Terlihat tim Ki-hon dan tim Duksu yang sepertinya memiliki dendam satu sama lain. Tim tarik tambang pun usai. Kini para penjaga pria bertopeng membersihkan arena permainan tersebut. Lalu diperhatikan peti mayat peserta permainannya akan dibakar. Namun ternyata ada beberapa oknum pria bertopeng yang memanfaatkan mayat peserta permainan diambil organ tubuhnya. Kembali ke tim Ki-hon, di sini Hanmi layaknya seorang anak kecil yang banyak sekali berbicara. Dia kemudian mengatai Ali, terlihat dari kulit tubuhnya, Ali bukan asli dari Korea. Kemudian Hanmi bertanya tentang kapten di tim Ki-hon. Lalu Sang-woo mengatakan bahwa mereka semua setara dan tak ada kapten di timnya. Hanmi dengan nada keras mencoba menyindir Duksu, yang kita tahu pada episode sebelumnya, Duksu mengusir Hanmi dari timnya. Kemudian diperlihatkan waktu 30 menit berjalan mundur, yang berarti waktu istirahat pun akan segera tiba. Di sisi lain salah satu tim Ki-hon memberikan saran untuk melindungi satu sama lain saat lampu padam. Ditakutkan pembantaian seperti sebelumnya akan terjadi lagi. Ki-hon memiliki sebuah ide untuk membuat barikade pertahanan di tempat tersebut, dan kemudian tim Ki-hon pun langsung bekerja sama untuk membangun barikade pertahanan. Ki-hon yang lagi sibuk membuat barikade, tiba-tiba Duksu mendatanginya dan mengatakan bahwa barikadenya tidak akan mampu melindungi mereka semua. Namun Ki-hon membalasnya bahwa Duksu lah yang harus berhati-hati sebab di tempat ini tidak ada yang bisa dipercaya. Bisa saja anak buahnya Duksu membunuhnya. Duksu yang terpengaruh oleh perkataan Ki-hon menyuruh anggota timnya untuk beristirahat malam ini. Namun salah satu anggotanya menyarankan untuk menyerang tim lain saat lampu padam. Namun Duksu memaksa agar anggota timnya tidur malam ini. Duksu kemudian bertanya tentang dokter yang ada di timnya, dan salah satu temannya berkata dia pergi ke toilet. Kemudian diperlihatkan dokter dan para pria bertopeng menuju ke sebuah tempat rahasia. Kemudian merasa barikade pertahanannya sudah jadi, Ki-hon berencana untuk membagi tugas berjaga saat lampu padam. Sang-woo dan Ali menawarkan dirinya untuk berjaga pertama. Kemudian setelah itu Ki-hon dan kakek yang berjaga berikutnya. Kemudian lampu ruangan pun padam. Sang-woo dan Ali yang sedang berjaga saling bercerita satu sama lain. Ali menganggap Sang-woo sebagai teman dekatnya, layaknya sahabat. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain bagaimana mereka bisa berada di tempat ini. 내가 살자고 한 일이야. 알리라고 했지. 알리는 33살입니다. Kemudian kita diperlihatkan kedua orang bertopeng yang memasuki ruangan rahasia. Pria bertopeng itu bernama 28 dan 29. Nomor 29 itu adalah pria bertopeng yang dibunuh Junho saat di kapal. Lalu diperlihatkan peserta dokter yang mengambil organ tubuh milik salah satu mayat peserta permainan. Di sini para pria bertopeng bertanya-tanya kenapa sebelumnya nomor 29 tidak datang. Junho yang menyamar mengatakan bahwa dirinya lagi banyak pikiran pada saat itu.
Kemudian diperlihatkan peserta dokter yang mengambil ginjal milik mayat peserta permainan. Kembali ke Ki-hon, di sini dia dibangunkan Sang-woo untuk berganti berjaga. Sang-woo mengatakan bahwa dirinya sudah mengantuk. 뭐 안 좋은 꿈이라도 꾼 것 같은데. Diperlihatkan Duksu yang sedang menunggu peserta dokter yang tak kunjung kembali. 의사놈은 아직도 안 왔냐? 화장실까지 왔는데. Kembali ke Ki-hon, di sini dia mengalami halusinasi, di mana dia melihat beberapa orang yang sedang dihajar hingga meninggal. Dia diminta tolong kepada Ki-hon, namun tiba-tiba si kakek menyadarkan Ki-hon. 업을 했었어. 뉴스에도 크게 나. Di sini Ki-hon bercerita bahwa sebelumnya dia bekerja di perusahaan, namun perusahaan itu bangkrut dan memecat seluruh karyawannya. 예전에 다니던 회사에서 파업을 했어요. Kakek yang melihat Ki-hon yang bersedih berusaha menyemangatinya, namun tiba-tiba kakek itu pun merasa kesakitan di bagian kepalanya. Ki-hon yang khawatir memeriksa keadaan kakek itu, dan benar saja badannya sangat panas. Kembali ke peserta dokter yang selesai mengambil organ peserta permainan. Kemudian diperlihatkan Ki-hon di sini dia berusaha untuk meredakan panas pada tubuh kakek. Sae-byok tiba-tiba memberikan minumannya ke Ki-hon agar bisa mengompres tubuh si kakek. Di sisi lain pria bertopeng berusaha membahas kejadian di mana mayat peserta kembali hidup saat sedang diotopsi. Namun Johor yang sedang menyamar mengatakan dia tidak ingat apapun pada saat itu. Dan tiba-tiba peserta dokter memotong pembicaraan mereka. Kembali ke Ki-hon yang melihat khawatir akan keberadaan kakek tua. Ki-hon berusaha menyemangati kakek agar dia bisa cepat sembuh. Kini tugas berjaga pun diganti oleh Sae-byok. Ki-hon menyuruh Sae-byok tidur biar dirinya yang berjaga sendirian. Namun Sae-byok menolaknya dan ingin menemani Ki-hon berjaga. Kembali ke pria bertopeng. Di sini ternyata Junho dan dua pria bertopeng nomor 28 bertugas mengantar organ tubuh ke seseorang untuk dijual. Junho nampak kebingungan sebab dia tidak tahu arah kemana yang akan dia tuju. Di sisi lain peserta dokter meminta informasi tentang permainan berikutnya sebagai imbalan. Namun pria bertopeng mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang permainan berikutnya. Dokter pun marah dan terjadi perkelahian di keduanya. Kembali ke Junho dan pria bertopeng nomor 28 yang memasuki sebuah ruangan rahasia. Terlihat ternyata banyak sekali ruangan rahasia di tempat tersebut. Kembali ke si dokter yang mengancam akan membunuh teman pria bertopeng jika tidak memberitahu informasi permainan berikutnya. Di sini pria bertopeng tersebut mengelabui dokter dengan beralasan kunci pintu ada di sakunya. Dan benar saja terjadilah pertarungan di antara mereka. Dokter yang kesal pun menusuk salah satu pria bertopeng itu hingga tewas. Namun di sini teman pria bertopeng berusaha menyerang dokter dan si dokter pun lari. Kembali ke Junho yang kini mereka berdua telah sampai di ruangan yang mereka tuju. Diperlihatkan dokter dan pria bertopeng yang masih dalam kejar mengejar. Dan sampailah mereka di tempat pertandingan permainan gula pada episode sebelumnya. Kemudian Junho dan pria bertopeng ternyata akan menyelam untuk membawa organ tersebut ke darat menuju pembelinya. Namun tak disangka, penyamaran Junho pun dicurigai oleh petugas bertopeng. Di sini Junho melepaskan topengnya dan pria bertopeng bertanya siapa Junho sebenarnya. Dengan sigap Junho lalu menodongkan pistolnya. Kemudian Junho menyuruh pria bertopeng untuk membuka topengnya. Kembali ke dokter dan pria bertopeng yang berada di sebuah tempat permainan sebelumnya. Pria bertopeng itu kembali menghasut dokter agar dia meletakkan senjatanya dan kembali ke ruangan sebelumnya. Kemudian diperlihatkan Junho yang bertanya tentang organ ginjal yang ada di tasnya. Lalu pria bertopeng tersebut mengatakan bahwa dia mendapatkan ginjal dari seseorang, namun hanya ada satu ginjal di tubuhnya. Junho pun bersedih, dia mengira dia adalah kakaknya yang dibunuh.
sebab kakaknya dulu memberikan ginjalnya ke tubuh Junho agar Junho bisa hidup. Namun pria tersebut mengatakan bahwa mayat itu adalah wanita. Kembali ke dokter, pria bertopeng yang ingin membuat kesepakatan perdamaian. Di sini pria bertopeng berusaha mengasuh dokter, berlahan demi berlahan. Dan ketika ia hendak membunuh dokter, tiba-tiba frontman muncul dan menembak anak buahnya itu. Kembali lagi ke Junho, petugas bertopeng itu menyarankan Junho melihat data peserta di sebuah ruangan rahasia. Junho yang terbawa emosi akhirnya membunuh pria tersebut. Frontman mendatangi anak buahnya yang berkhianat dan mengatakan bahwa tentang penjualan organ-organ tubuh ilegal. Sebenarnya dia tidak peduli, namun dengan membocorkan informasi permainan sama saja dia melanggar aturan. Ia juga mengatakan bahwa permainan ini adalah permainan yang bersaing secara adil, dan frontman itu pun menembak kepala anak buahnya. Dan peserta dokter yang dibunuh saat itu juga. Di sini frontman mencoba mencari oknum-oknum lainnya. Di sisi lain Junho memasuki sebuah ruangan rahasia. Kembali ke frontman yang menemukan salah satu mayat yang dibunuh Junho. Di sini ia mengatakan bahwa sisa satu lagi yang kita ketahui, dia adalah Junho. Junho kemudian memasuki ruangan demi ruangan. Di sini dia melihat banyak sekali dokumen tentang data-data para peserta. Ternyata permainan ini sudah diadakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kembali ke anak buahnya frontman yang masih mencari Junho. Di sini para peserta permainan dipaksa dibangunkan dan disuruh untuk berkumpul di tengah ruangan. Ki-hon yang melihat kakek Ilnam yang sedang sakit mencoba untuk memberitahu petugas. Lalu Ki-hon yang melihat kakek yang sedang mengompol dan kesakitan merasa tak tega untuk meninggalkannya. Kembali ke Junho yang melihat data-data peserta, namun ia terkejut setelah menemukan nama kakaknya di dalam salah satu dokumen dan film pun bersambung.